lagi di channel YouTube aku. Jadi kali ini aku mau berbagi tips tentang cara menggunakan sheet mask yang benar itu kayak gimana sih? Karena pasti dari kebanyakan kita masih aja nih yang salah atau belum memenuhi langkah-langkah cara menggunakan sheet mask yang benar itu kayak gimana. Sehingga untuk hasilnya ini tidak maksimal yang didapat. Biasanya pakainya ada yang terlalu cepat, ada yang terlalu lama, atau langsung bisa dipakai aja nih menurutnya. Padahal itu tuh yang menyebabkan hasilnya nggak maksimal guys gitu. Jadi di sini aku mau berbagi tentang tipsnya atau langkah-langkahnya cara menggunakan sheet mask yang benar sehingga menghasilkan hasil yang maksimal itu seperti apa. Tonton terus ya. Oke, langsung aja untuk tips yang pertama. Tips yang pertama, kalian disaranin banget untuk memilih jenis sheet mask yang sesuai dengan kebutuhan jenis kulit wajah kalian. Kenapa? Karena ini sangat penting banget. Contoh, untuk kulit yang berminyak, pakailah sheet mask yang memang dikhususkan ini untuk varian kulit yang berminyak. Karena pasti setiap produk dari sheet mask ini akan memiliki jenis varian yang berbeda yang sesuai dengan kebutuhan jenis kulit kalian. Jadi jangan sampai salah pakai ya, karena ini salah satu yang menyebabkan kenapa kalian menggunakan sheet masknya ini tidak ada hasil gitu, malah yang ada muncul jerawat, beruntusan, berminyak gitu. Jadi gunakanlah sheet mask yang sesuai dengan jenis kebutuhan kulit kalian ya. Jadi kali ini untuk sheet mask yang mau aku pakai dari produknya Garnier. Sebenarnya untuk Garnier sendiri ini ada beberapa varian, kalau nggak salah itu tersedia 8 varian, tapi kali ini aku pakai untuk varian yang green tea karena ini kebetulan cocok dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan kulit aku. Di sini tertulis juga untuk kulit berminyak dan kombinasi. Karena untuk kulit wajah aku ini salah satunya adalah kulit wajah yang sensitif, berjerawat dan juga berminyak. Jadi aku pilih menggunakan untuk yang green tea. Bisa dilihat. Dan sebenarnya juga untuk menyesuaikan jenis sheet mask dengan kebutuhan kulit kita itu gampang, karena di setiap produk itu pasti di bagian belakang kemasan akan memberikan informasi fungsinya, cara penggunaannya, serta anjuran pakainya gitu kan. Dan juga tersedia juga nih informasi dari komposisinya, bisa dilihat ya gitu. Jadi mudah banget kan, gampang banget untuk bisa memilih jenis varian mana yang sesuai dengan kebutuhan kulit kalian. Jangan sampai salah pakai. Tips yang kedua, di sini disaranin banget untuk dimasukkan ke dalam kulkas. Misalkan 30 menit sebelum pemakaian itu dimasukin ke dalam kulkas ya. Atau untuk penyimpanannya sebelum dipakai bisa dimasukin ke kulkas aja. Karena saat penggunaan dalam kondisi dingin ini benar-benar memberikan efek yang benar-benar nyegerin sih. Walaupun tanpa dimasukkan ke dalam kulkas itu juga tetap ada efek dinginnya, tapi disaranin banget untuk ditaruh di dalam kulkas. Karena pada saat kamu pakai dalam kondisi wajah yang capek dan sheet masknya ini sudah dingin, untuk efeknya itu benar-benar kerasa banget nyegerinnya. Nah, tips yang ketiga ini yang paling sering, bahkan benar-benar kadang tuh diabaikan sebelum penggunaan sheet mask, itu harusnya kita cuci muka kita dulu, itu dibersihin maupun dari make up, debu gitu kan. Pokoknya dalam kondisi bersih baru deh wajah kita itu bisa siap untuk nerima sheet masknya itu. Dan di sini untuk aku udah cuci muka tadi, jadi tinggal dikeringin aja. Dan untuk dikeringinnya ini bisa dielap dengan kain kering atau tisu, ditap-tap aja. Cukup ditap-tap gini aja, jangan terlalu ditekan juga ataupun digesek-gesek gitu, takutnya kan iritasi. Setelah cuci muka, dibiasakan itu untuk selalu menjaga kehigienisan tangan kita. Dan biasanya sebelum aku pakai ke next selanjutnya, ke step selanjutnya, aku
semprotin hand sanitizer dulu ke tangan gitu kan, biar tetap higienis. Jadi ketika kita nyentuh muka kita itu nggak ada bakteri yang pindah dari tangan ke muka gitu. Dan selanjutnya ini penggunaan toner. Jadi sebelum pakai sheet masknya kita pakai toner dulu. Dan di sini untuk toner yang aku pakai, aku dari Good Skin-nya Athena. Jadi ini tuh bisa langsung ditaruh di kapas gitu, digini-giniin karena aku nggak ada kapas dan kebetulan juga ini spray, jadi bisa disemprot. Penyemprotannya juga nggak usah banyak-banyak. Terus ini langsung diginiin ke muka aja, ke bagian muka biar merata. Terus sambil ditunggu kering, dikibas-kibas. Biasanya aku tunggu 1-2 menit sampai bener-bener tonernya itu meresap ke muka, baru nanti next selanjutnya. Nah, setelah ditunggu 1-2 menit atau dirasa untuk tonernya ini udah meresap, kita bisa ke next yang selanjutnya, yaitu penggunaan sheet masknya gitu. Jadi bisa disobek. Nah, terus dikeluarin, bisa dibuka ini. Kalau untuk ini sih kemasan baru ya, jadi dia itu udah nggak ada lembar birunya gitu. Kalau untuk yang dulu itu masih kayak ada lembar birunya, jadi harus dilepas gitu. Nah, ini bisa langsung dipakai aja ke wajah kita. Agak ribet ya karena pakai jilbab. Nah, ini diratakan ke bagiannya tuh. Gak susah sih karena pakai jilbab. Nah, ini diratain di setiap itunya tuh. Masih ada yang gerenjel-gerenjel gitu. Giniin aja. Nah, kalau udah selesai dipasang untuk sheet masknya di wajah kita, kalian lihat pada kemasan petunjuk penggunaan sheet mask kalian itu penggunaannya berapa menit. Biasanya itu ada yang 45 menit, 15 menit gitu kan. Dan untuk Garnier sendiri ini petunjuk penggunaannya cukup 15 menit aja. 15 menit aja. Jadi biar nggak kelupaan gitu kan. Biasanya cewek bisa kebawa tidur. Jadi di setting aja di handphone itu timer 15 menit. Di sini udah aku setting 15 menit ya dari sekarang. Karena seperti yang udah aku bilang tadi, untuk penggunaan itu gak boleh lebih atau kurang gitu kan, karena itu sudah ada petunjuk pemakaiannya. Kalau disaranin 15 menit ya 15 menit aja, jangan sampai kelamaan atau sampai ke bawah tidur gitu kan, sampai yang kering banget baru dibuka, karena itu sama sekali gak ada hasilnya. Kenapa? Karena itu untuk serum-serum yang ada di sini itu kayak terbuang aja gitu, sia-sia. Dia nggak nempel ngeresep juga ke muka, enggak, karena dia balik lagi ke sheet masknya ini yang ada dia ngeresep di sini gitu. Terus kalau untuk kurang waktunya ya disaranin 15 menit aja, karena kan memang petunjuk pemakaiannya seperti itu. Dan sekali lagi aku ingetin, itu setiap produk beda-beda untuk petunjuk waktu pemakaian, jadi bisa dilihat dulu di bagian belakang kemasannya ya. Nah, selama kalian nunggu waktu 15 menit, ini tips khusus dari aku ya. Dan biasanya itu di dalam kemasan itu akan tersisa serum-serumnya gitu. Nah, kalau kalian punya botol bersih gitu kan, atau botol kecil, bisa untuk sisa serumnya itu dituang ke dalam botol itu
untuk dipakai gitu di setiap hari, karena ini kan bagus ya, ini serum, jadi bisa gitu dipakai di besoknya gitu, ditempel aja, nggak perlu pakai ini juga nggak apa-apa, dioles-oles aja gitu. Dan kalau aku sih nggak aku simpen, kalau aku langsung pakai aja lagi, karena kan ini bagus ya nih. Aduh, kelihatan nggak tuh? Aduh, nggak kelihatan ya, pokoknya itu deh. Udah dikit. Nah, ini untuk sisa-sisa ininya biasanya aku taruh di leher aku, karena bagus juga kok ditaruh di leher atau di bagian tertentu kalian, biasanya di siku juga, itu nggak apa-apa. Buat tips tambahan aja, karena sayang gitu kalau untuk serumnya terbuang sia-sia, karena kan biasanya di dalam sini tuh masih ada gitu sisa-sisa serumnya. Ya kalau kalian mau disimpan di botol gak apa-apa, mau langsung dipakai kayak aku tadi juga gak apa-apa. Nah ini setelah aku menunggu selama 15 menit, karena timer HP aku udah menunjukkan tinggal hitungan 30-an detik lagi, jadi tinggal siap-siap aja untuk dicopot ya, karena gak perlu terlalu lama juga, karena gak bagus hasilnya gitu. Dan sebenarnya sheet mask ini juga untuk wajah yang sensitif atau berjerawat nggak dianjurin penggunaannya setiap hari, sesuai kebutuhan kulit kalian aja, karena kalau setiap hari untuk kulit berjerawat itu yang ada malah menimbulkan efek apa ya, berjerawat gitu, karena nggak bagus, karena bagusnya itu 1 kali dalam seminggu. Oke, ini udah habis, kita copot dulu sheet masknya, ditarik pelan-pelan aja. Dan setelah penggunaannya itu jangan dipakai lagi ya untuk sheet masknya, karena itu hanya sekali pakai aja. Dan untuk tips yang selanjutnya, ini setelah dilepas kita pijat-pijat, karena kan ini biasanya masih ada sisa serum di wajah, dipijat-pijat biar meresap aja, dipijat-pijat pelan-pelan aja. Bener-bener kerasa banget dinginnya. Nyegerin banget. Dan sebenarnya aku mau kasih tahu juga ini perkembangan wajah aku terakhir treatment di Derma Express sama di Athena ya, penggunaan di Athena skincare aku masih pakai. Dan setelah kalian menggunakan sheet mask ini, untuk tips yang terakhir dan tips yang paling penting, jangan cuci muka setelah menggunakan sheet mask. Kenapa? Karena kalau kalian mencuci muka itu sama aja percuma gitu kan, untuk serumnya ini nggak akan bekerja, yang ada malah terbuang sia-sia. Jadi selama 15 menit rangkaian kalian tadi itu terbuang sia-sia. Jadi kalau sudah menggunakan sheet mask disarankan untuk tidak mencuci muka. Oke? Dan bisa langsung dibuat tidur aja, dan aku saran sih untuk penggunaan itu di malam hari. Kenapa? Karena untuk di malam hari itu sel kulit wajah kita itu bekerjanya lebih efektif daripada di siang hari gitu. Kalau di malam hari kan kita butuh waktu tidur 7-8 jam. Nah, pada saat waktu kita tidur itu kulit wajah kita ini bekerja dan meregenerasi sel-sel kulit yang baru gitu. Oke, sekian dulu untuk tipsnya kali ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa bantu dukung untuk channel ini, like, comment, dan subscribe.